Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alphonse Dawile, jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Halmahera Timur. Saya adalah salah satu peserta workshop penyamaan persepsi calon fasilitator agenda Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil tugas yang telah diberikan oleh narasumber tentang penjelasan desain pembelajaran untuk agenda 2 pada pelaksanaan pelatihan dasar CPNS Kabupaten Halmahera Timur tahun 2026. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pelatihan dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Tujuannya adalah untuk menciptakan PNS yang profesional, yang berkarakter, berlandaskan pada core values ASN, dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tentunya hal ini sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang ASN, Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS, Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, maupun juga Keputusan Kepala LAN nomor 580/2024 tentang kurikulum Latsar PNS dan juga Keputusan Kepala LAN nomor 581/2024 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Sebagaimana ketentuan yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pelaksanaan pelatihan dasar CPNS dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu metode yang pertama, pelatihan klasikal atau tatap muka. Ini berarti bahwa seluruh pelaksanaan pelatihan dasar CPNS dilakukan full secara tatap muka atau on class. Kemudian yang kedua, yaitu metode blended learning, yaitu kombinasi atau penggabungan antara pelatihan jarak jauh dengan pelatihan klasikal. Kemudian yang ketiga, yaitu metode distance learning. Ini dapat dilakukan dengan catatan ketika keadaan darurat atau ada alasan tertentu yang tidak bisa dilaksanakan untuk kedua pelatihan sebelumnya, maka pelatihan CPNS dapat dilakukan secara full, secara daring atau distance learning. Selanjutnya, yang menjadi poin bahasan dalam video ini adalah saya menggunakan metode distance learning, di mana terbagi dalam 2 bagian, yaitu pembelajaran sinkronus dan juga asinkronus, dengan masing-masing jam pelajaran atau JP, sinkronus sebanyak 14 JP dan asinkronus sebanyak 28 JP dengan estimasi waktu pembelajaran selama 5 hari. Bisa dilihat dalam tabel ini, di hari pertama itu sinkronus sebanyak 2 JP, asinkronus 5 JP. Di hari yang kedua dan hari yang ketiga itu pembelajaran asinkronus masing-masing 9 JP, dan di hari yang keempat yaitu sinkronus 3 JP dan asinkronus 5 JP. Dan di hari terakhir atau di hari yang kelima yaitu pembelajaran full secara sinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus di hari yang pertama, tentunya saya mengawalinya dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta sambil menanyakan bagaimana kabar, kemudian apakah mereka sehat, masih semangat, kemudian apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Kemudian mengajak untuk semua peserta sebelum memulai kegiatan hari ini diawali dengan doa. Nah, itu meminta salah satu peserta untuk memandu dalam doa. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri secara singkat dan juga kita saling berkenalan dengan peserta. Dalam perkenalan ini juga saya mencoba untuk berkomunikasi dengan peserta untuk membangun suasana yang nyaman selama pembelajaran berlangsung di agenda 2 ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat kurikulum pembelajaran Latsar CPNS, kemudian tujuan pembelajaran untuk agenda 2 ini, selanjutnya bagaimana target capaian yang diharapkan setelah mempelajari materi di agenda 2. Selanjutnya untuk overview materi agenda 2, saya akan mengajak peserta untuk berdiskusi dan menanyakan sejauh mana pemahaman mereka tentang nilai berakhlak. Kemudian
saya akan juga menyampaikan secara singkat tentang core values berakhlak dan employer branding ASN, yakni bangga melayani bangsa. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang keterkaitan agenda 2 dengan agenda 4 nanti, yaitu habituasi. Sebelum memberikan tugas kepada peserta, saya akan memulai dengan melakukan pembagian kelompok, kemudian memberikan tugas-tugas apa saja yang akan dikerjakan selama pembelajaran asinkronus, kemudian menjelaskan juga secara singkat terkait dengan topik dari tugas yang akan masing-masing dikerjakan. Untuk 3JP, yaitu tentang berakologi di sekeliling, di mana peserta akan diminta untuk mengamati dan mendeskripsikan implementasi nilai berakhlak di tempat kerja masing-masing. Dari hasil amatan itu, mereka akan membuat dalam sebuah laporan yang diketik di kertas ukuran A4, kemudian dengan jenis font atau huruf Arial, dengan spasi 1,5, dengan maksimal 5 lembar, dan dalam bentuk file PDF, dan akan dikirimkan melalui link yang telah disiapkan. Kemudian untuk tugas yang kedua, tugas individu 2JP, ini terkait dengan tokoh panutan, di mana peserta akan diminta untuk memilih dan mendeskripsikan apa dan bagaimana penerapan nilai berakhlak dari tokoh yang mereka pilih atau mereka anggap sebagai panutan yang telah menerapkan nilai berakhlak di tempat kerja atau di instansi pemerintah. Kemudian setelah itu mereka akan menuliskan itu dalam sebuah laporan, sama dengan tugas yang pertama tadi. Selanjutnya untuk agenda pembelajaran asinkronus di hari yang kedua, peserta akan diberikan tugas kelompok, yakni sebanyak 2 tugas kelompok yang terdiri dari 5JP dan 4JP. Untuk tugas 5JP, yakni tentang resaping berakologi, di mana setiap kelompok akan diminta membuat evaluasi dan perbandingan tentang praktek atau penerapan berakhlak sesuai dengan pilihan kelompok di sebuah instansi pemerintah. Setelah itu, dari hasil tersebut, setiap kelompok akan membuat dalam bentuk video dengan ketentuan durasi 5-7 menit. Sedangkan untuk tugas kelompok yang 4JP, ini tentang tokoh panutan, di mana setiap kelompok juga diminta untuk membuat evaluasi dan perbandingan serta menentukan tokoh panutan sesuai dengan pilihan kelompok dalam mengimplementasikan nilai berakhlak di sebuah instansi pemerintah. Hal yang sama juga, hasil tersebut akan dibuat dalam bentuk video dengan durasi 5-7 menit. Untuk pembelajaran asinkronus di hari yang ketiga, peserta juga masih diberikan tugas individu yang terdiri dari 5JP dan 4JP. Dan untuk tugas 5JP, itu tentang personalizing value, di mana peserta akan diminta membuatkan video yang memvisualisasikan upaya untuk membangun budaya berakhlak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ASN yang profesional. Sementara untuk tugas individu yang kedua terdiri dari 4JP, yakni tentang breaking limitation, di mana peserta juga akan diminta untuk membuatkan potensi, penghambat dan cara mengatasinya terkait cara membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Untuk pembelajaran sinkronus di hari keempat sebanyak 3JP, seperti biasa saya memulai dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta, kemudian menanyakan kabar mereka bagaimana, apakah mereka dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat, terutama menanyakan pengalaman mereka selama pembelajaran asinkronus dan juga tugas-tugas yang telah mereka kerjakan. Peserta juga akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tugas, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Untuk pembelajaran di hari yang keempat ini, untuk asinkronus selama 5JP, peserta juga akan diberikan tugas kelompok dan juga 1 tugas individu, terdiri dari tugas kelompok sebanyak 4JP dan tugas individu sebanyak 1JP. Untuk tugas kelompok sendiri ini tentang benchmarking, di mana setiap kelompok akan diminta melakukan kegiatan benchmarking, baik itu di instansi pemerintah atau swasta, untuk melakukan analisa tentang penerapan nilai berakhlak yang baik, baik itu secara individu maupun secara organisasi. Sementara untuk tugas individu sebanyak 1JP ini, tentunya peserta akan diminta untuk membuat learning journal, di mana mereka akan menceritakan pengalaman masing-masing selama mengikuti pembelajaran baik sinkronus maupun asinkronus. Kemudian pengalaman yang mereka dapatkan itu nanti mereka ceritakan, kemudian nanti mereka rekam dalam bentuk format MP3 dengan durasi maksimal 2-3 menit. Selanjutnya untuk pembelajaran sinkronus di hari yang kelima, yang terdiri dari 9JP, kesempatan diberikan untuk
peserta memaparkan atau mempresentasikan tugas-tugas mereka masing-masing, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Setelah mereka mempresentasikan hasil tugas kelompok, kemudian akan dibuka diskusi atau sesi tanya jawab. Setelah itu akan diberikan kesimpulan. Begitupun berlaku untuk tugas individu. Selanjutnya saya akan menyampaikan pendalaman materi tentang agenda 2 ini, bagaimana materi yang telah diberikan itu sebagai penguatan. Setelah itu saya juga akan membuka kesempatan untuk berdiskusi, memberikan kesempatan kepada peserta untuk saling berdiskusi sesama peserta, di mana mereka akan diminta untuk melihat isu yang faktual, sehingga itu mereka boleh berdiskusi dengan durasi waktu yang akan diberikan, dan setelah itu hasil yang mereka diskusikan itu akan dipresentasikan. Kemudian akan masuk di sesi tanya jawab antar sesama peserta terkait dengan isu yang mereka angkat tadi. Selanjutnya saya akan memberikan motivasi dan penguatan sekaligus mendorong seluruh peserta untuk tetap berkomitmen menginternalisasikan nilai berakhlak dalam tugas dan jabatan maupun kehidupan sehari-hari. Maka saya akan mengajak para peserta untuk menutup semua kegiatan di hari terakhir ini dengan doa. Demikian hasil pemaparan tugas tentang desain pembelajaran agenda 2 untuk pelatihan dasar CPNS. Mohon maaf untuk segala kekurangannya, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, 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 luar biasa.